Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami, dan semoga bacaan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini sungguh memperkaya kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dikisahkan ada seorang imam yang menaiki sebuah bus. Lalu ketika tiba di tujuan, turun bersama dengan anak kecil yang kelihatan masih menggenggam uang kembalian ongkos bus. Dan sepertinya hanya itu sajalah miliknya. Kemudian ia melewati trotoar jalan raya dan bertemu dengan seorang ibu gelandangan bersama anak tadi. Imam itu hanya melihat dan melewati, sedangkan anak kecil tersebut memberikan semua uang yang dia punya kepada ibu gelandangan. Imam tersebut kemudian terharu dan terpukul melihat tindakan anak itu, karena dia sebenarnya masih memiliki uang di saku, tetapi tidak memberikan sedikit pun kepada gelandangan yang dijumpai di pinggir jalan, padahal dirinya seorang imam dan sering berkhotbah kepada umatnya tentang derma seorang janda miskin di Kenisah. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus dengan tegas mengatakan, jika seorang tidak membenci keluarga dan saudara-saudari yang dicintainya, kamu tidak layak menjadi murid Yesus. Tentu tidak ada yang salah dengan mencintai keluarga, karena Yesus juga mempunyainya. Namun menurut Yesus, mengasihi Tuhan harus menjadi yang lebih utama. Karena jika Dia yang memberikan kehidupan manusia tidak dikasihi pertama-tama oleh setiap orang, apalagi keluarga dan sesama di sekitarnya. Apabila seorang mengaku mengasihi Tuhan tetapi tidak mencintai sesamanya, ia adalah seorang penipu dan pembohong. Oleh sebab itu, setiap pengikut Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan harus siap dijauhi keluarga, teman, dan mungkin dianggap sok saleh karena perkataan dan tindakan kasihnya kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mengasihi Tuhan bagaikan membangun menara atau berperang. Sebab kita harus hidup dalam berbagai pertimbangan dan perhitungan yang matang untuk menghayatinya dari hari ke hari. Itulah bagian dari salib seorang murid Kristus dalam pergulatan hidup di dunia ini. Namun demikian,
Yesus telah mengatakan bahwa jika kita tidak melepaskan diri dari segala harta milik, orang demikian tidak dapat menjadi murid-Nya. Bukankah jika kita sudah mempunyai Yesus, hidup tidak akan berkekurangan? Dia mampu membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi, apabila setiap murid Yesus menomorsatukan Dia, maka hidupnya juga tidak akan berkekurangan, karena telah memiliki Yesus yang punya segala-galanya. Umat Allah yang terkasih, mari menjadi pengikut Yesus Kristus sekaligus menjadi anak Tuhan yang sejati, baik dan benar. Bukankah ada ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Jadi jika kita merupakan anak Tuhan, maka setiap orang hendaknya meneladan sikap dan perkataan Tuhan itu sendiri. Apabila masih belum, maka berusahalah dan berjuanglah lebih giat, karena setiap murid Kristus memiliki potensi jadi pribadi yang jauh lebih baik dan benar. Berbuat kasih bukan karena ingin dipuji, dilihat, disaksikan, atau viral lewat media sosial dan punya followers di mana-mana, melainkan karena Anda adalah anak Bapa yang di surga. Mudah tergerak oleh belas kasih kepada siapapun yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Melalui ilustrasi di awal, marilah kita masing-masing menomorsatukan Tuhan dalam hidup sehari-hari dengan berbuat kasih kepada sesama apapun status kita. Sehingga pelan-pelan perkataan dan tindakan kita sebagai murid Kristus merupakan gambaran dari Dia yang kita imani dan kita hidupi, kita hayati. Dalam diri Yesus Kristus, Bapa itu hadir. Apabila kita terbiasa berbicara sekaligus berdoa dengan Yesus bersama dan bersatu di dalam Yesus, maka setiap murid Kristus, pengikut Yesus, akan menjadi anak-anak-Nya, bukan justru menjadi anak yang lain. Hidup yang mudah tergerak oleh belas kasih kepada siapapun, nyatanya bukan hal yang mudah, sebab bukan untuk pujian diri, apalagi modus, melainkan karena sikap dari seorang anak Bapa yang di surga. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas kebijaksanaan yang nampak dalam diri Yesus Putra-Mu. Buatlah kami siap sedia melakukan perintah-Nya serta mengikuti Dia, agar dapat menikmati kebahagiaan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.